Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Masa peralihan musim dan juga cuaca ekstrim yang kerap terjadi, sejumlah penyakit biasanya muncul. Nah, penyakit apa saja dan bagaimana cara mengantisipasinya atau mengobatinya akan langsung saya tanyakan melalui sambungan Skype dengan Dr. Ari F. Syam, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dr. Ari. Selamat pagi Mas. Terima kasih Pak Dokter telah bergabung bersama dengan saya. Dok, saya ingin bertanya, apa yang harus kita waspadai? Penyakit ataupun juga imunitas pada saat musim pancaroba atau musim peralihan seperti sekarang? Ya, jadi pertama kita memang masyarakat harus mengetahui lah ya, selain kita dalam apa yang kita bilang bahwa saat ini memang sedang pandemi global COVID, tapi faktor cuaca juga memang harus kita perhatikan. Pertama tentu yang harus kita lihat adalah bahwa sekarang ini kan di akhir dari musim kemarau dan sudah mulai hujan ya di beberapa tempat. Kita lihat seperti di Jakarta juga beberapa hari yang lalu hujan. Nah, ini yang pertama akan berdampak kepada daya tahan tubuh kita. Kenapa? Karena kan tubuh kita ini sebelum ini kan merasa bahwa cuaca di luar ini kan panas gitu ya. Dan kemudian yang terjadi berikutnya suhu udara juga sudah mulai menurun. Nah, ini yang perlu ada penyesuaian tubuh kita untuk kondisi tersebut. Nah, kemudian di satu sisi yang kita mesti perhatikan adalah dengan sudah mulai adanya hujan-hujan, maka kita bisa tahu yang selama ini misalnya daerah-daerah yang tidak pernah kena hujan itu kan pada saat hujan menyebabkan kotoran atau lingkungan ini menjadi tidak sehat gitu ya. Oke lah, debu itu kan sebagian mungkin tersimpan atau mungkin berada di daerah-daerah yang tertutup begitu ya. Nah, kemudian ketika hujan dia akan terbawa oleh air. Nah, di sinilah berbagai macam bibit penyakit yang ada di debu tersebut. Kemudian dengan air hujan ini maka dia akan menyebar kemana-mana. Jadi pertama daya tahan tubuh tadi terganggu, kemudian lingkungan juga tidak sehat gitu loh. Betul. Nah, dampaknya apa sih, penyakit-penyakit apa yang bisa timbul ya tadi? Dok, jelas yang jelas betul. Ya. Saya tahan dulu ya, penyakit apa saja bisa kita bagi dari penyakit yang ada di musim atau daerah mengalami hujan dan juga daerah mengalami kekeringan atau panas. Setelah jeda komersial, Dok, maaf harus saya jeda dulu. Kami akan segera kembali untuk Anda setelah jeda komersial berikut ini. Langsung saya akan lanjutkan bersama dengan dokter penyakit dalam, yaitu Dr. Ari. Dr. Ari tadi dilanjutkan apa saja penyakit yang harus diwaspadai. Mungkin kita kontraskan dua daerah yang sekarang mengalami hujan yang lebat dan juga daerah yang mengalami kekeringan. Iya. Ya, jadi pertama tadi ya, ketika bicara soal kekeringan, tadi kan debu terlalu banyak, ya kemudian ini panas ya, suhu udara juga masih tinggi, ini akan mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang. Nah, kalau daya tahan tubuh sudah rendah, maka yang sering adalah infeksi-infeksi, biasanya infeksi-infeksi saluran pernapasan, begitu ya. Nah, apalagi yang kita mesti waspadai saat ini, bahwa sekarang ini kita sedang mengalami pandemi global COVID-19. Oleh karena itu kita harus fit ini data tubuh kita. Kemudian tadi kita bicara soal sudah mulai hujan tadi, berarti lingkungan kan juga terganggu. Nah, ketika lingkungan terganggu, ini tadi yang debu-debu tadi terbawa oleh air, maka laler tadi nih, istilahnya nih, laler menjadi media buat yang kotor tadi ke makanan kita dan makanan kita konsumsi. Jadi bisa pada masa-masa pancaroba ini pasien-pasien itu datang dengan diare karena tadi itu udah mulai adanya peralihan tadi ya yang debu ini. Nah, di sisi lain kan kita juga lihat di beberapa tempat sudah banjir. Nah, kalau bicara soal banjir ya tadi bisa berhubungan dengan kecelakaan pada saat banjir ya, kita berdekatnya anak-anak nih terutama. Kemudian juga bicara soal banjir tadi kualitas air juga terganggu. Ya tadi bicara soal kekeringan, oke, air juga air bersih juga susah. Kalau air bersih susah, ujung-ujungnya orang jadi mudah infeksi usus gitu ya, karena memang air bersih yang kurang. Di sisi lain, ketika banjir, air banjir ini pun juga akan menyebabkan genangan-genangan pada sumber-sumber air bersih kita gitu ya, seperti sumur, yang lain-lain, dan ini juga berpotensi untuk terjadinya diare. Dan di satu lagi sisi lain, yang harus kita perhatikan adalah ketika pasca banjir. Nah, ini pasca banjir tadi ya. Nah, kemudian air sudah mulai turun. Nah, air turun ini, ini tadi nih ada salah satu penyakit yang harus kita waspadai, yaitu leptospirosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kotoran dari tikus ya, kotoran dari tikus. Nah, ini tentu apabila orang kena leptospirosis ini kondisinya akan lebih buruk. Nah, kemudian satu hal lagi harus diperhatikan ya. Jadi ketika mulai hujan ya, udah mulai hujan itu
kita kan tadi pada saat mulai kering ini mungkin nggak terlalu memperhatikan misalnya tempat-tempat sampah itu ada tempat-tempat yang membuat bisa genangan air bersih ya, ada air hujan tergenang di situ. Nah di sini juga bisa sumber terjadinya sebagai demam berdarah begitu loh. Jadi ini hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh masyarakat yang bisa terjadi di masa pancaroba ini. Betul, kalau gitu apa saja yang harus diperhatikan benar-benar oleh masyarakat untuk terhindar dari segala penyakit yang dokter katakan? Apakah betul menerapkan prinsip kebersihan, protokol kesehatan sebenarnya ini? Iya, jadi 3 hal sebenarnya ketika kita bicara untuk terjadinya suatu penyakit infeksi ya, misalnya kita ngomong daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh ini bagaimana? Nah, ini tadi nih biasanya kita ini kan karena panas tadi nggak siap jaket gitu misalnya. Oleh karena itu udah mulai ada hujan, siap jaket. Artinya apa? Ketika terjadi perubahan suhu cuaca yang ekstrim, misalnya tadinya kita panas, udah hujan, nah kita udah mesti siap. Sehingga daya tahan tubuh kita tidak terganggu. Itu yang penting. Ya, kemudian tetap istirahat yang cukup, ya kan? Istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur. Nah ini ya, bagaimana kita memperhatikan daya tahan tubuh. Kemudian bagaimana kita meminimalkan jumlah kuman atau bakteri tadi. Hati-hati kita dalam mengkonsumsi makanan-makanan ini. Jangan-jangan makan-makanannya udah tercemar tadi itu. Habis kering, hujan itu tercemar. Jadi kita mesti perhatikan makanan yang kita konsumsi. Karena makanan ini bisa menjadi sumber bakteri, virus dan yang lain-lain. Termasuk juga kondisi air bersih tadi. Ketika tadi kemarau jelas tadi air bersih pasti susah. Nah kemudian pada saat baru hujan banjir juga di mana-mana itu juga air bersih juga susah. Ya kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Nah lingkungan ini, jadi kita udah siap-siap nih, udah mesti membersihkan pasca hujan kita mesti bersihkan. Karena tadi itu pasca hujan-hujan yang pertama ini yang bisa membuat kotoran-kotoran yang selama ini tersimpan dengan hujan dia akan menggenangin daerah lingkungan kita. Oleh itu segera harus kita bersihkan ya, jangan sampai genangan-genangan pasca hujan ini justru ini nanti akan berbagai macam ya seperti mohon maaf belaler, kecoa segala macam, dan ini bisa menjadi penularan ya ketika ini juga setelah itu ke makanan kita dan makanan kita konsumsi gitu. Jadi ini 3 hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat di dalam masa pancaroba ini. Ya, di masa pandemi dan juga ditambah masa pancaroba peralihan, perlukah kita konsumsi suplemen tambahan? Ya, jadi sekali lagi kita mesti lihat bahwa saya sebutkan ada satu hal yang memang juga di dalam situasi begini juga berdasarkan riset yang kita lakukan, ya juga beberapa teman-teman di psikiatri bahwa tingkat stres masyarakat ini memang meningkat ya. Terutama kita amati dalam 3 bulan ini, dari bulan April, Mei, Juni itu tingkat stres masyarakat meningkat. Ketika mereka stres, maka banyak hal yang bisa terjadi. Tadi misalnya gangguan asam lambung, ya asam lambung menjadi meningkat, ya kemudian juga berbagai hal. Nah, ini yang mesti kita hati-hati. Kadang-kadang kan informasi begitu luas mengenai suplemen-suplemen. Karena terasa khawatirnya berbagai macam suplemen dikonsumsi. Jadi sekali lagi, apakah perlu perlu suplemen? Saya silakan, saya bilang mengkonsumsi suplemen. Tapi jangan berlebih-lebihan. Dan kemudian kita perhatikan lagi itu jangan sampai suplemen yang memang akhirnya mengganggu lambungnya. Akhirnya karena lambungnya terganggu akibat suplemen tersebut, makannya juga jadi susah gitu loh. Jadi ini harus pandai-pandai memilih suplemen ya, harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Ya kalau saya sih lebih menganjurkan lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan begitu. Oke, nah apakah ada kemudian kriteria mana suplemen yang aman, mana suplemen yang kemudian cukup berbahaya mengganggu pencernaan? Bisakah kita tahu? Ya sebenarnya begini ya, terus terang saja memang idealnya adalah berkonsultasi dengan dokter. Sekarang ini masyarakat juga yang artinya yang sakit aja worry ya untuk datang ke rumah sakit atau ketemu dokter dengan kondisi begini, apalagi yang sehat. Tapi ada fasilitas telemedicine gitu loh ya, atau telemedicine yang juga bisa digunakan oleh masyarakat. Karena sekali lagi ya, kalau ketika kita memilih suplemen, kita mesti lihat dulu kandungannya itu apa. Misalnya saya ambil contoh, kita mesti baca ini, karena kadang-kadang masyarakat tidak perhatikan. Ini 3 macam suplemen, ternyata kalau kita dobelin itu vitamin C di sini ada 200 mg, di sini ada 500 mg, di sini ada 300 mg. Total misalnya udah 1000 mg dikonsumsi. Padahal buat orang-orang yang sakit mah itu biasanya kalau udah di atas 500 mg bisa bermasalah gitu. Ini bicara soal vitamin C misalnya. Kalau untuk vitamin B sih tidak masalah, dia akan dikeluarkan oleh urin kita. Kemudian lagi bicara soal mineral-mineral yang ada di situ.
Ya, bicara soal komponen zincnya misalnya, komponen kalsiumnya misalnya ya, dan komponen-komponen lainnya, zat besinya misalnya. Jadi ketika saya sih menganjurkan kepada masyarakat ketika Anda ingin mengkonsumsi, lihat dulu. Nah, biasanya di dalam informasi mengenai produk tersebut akan disebutkan persen untuk AKG-nya, kita bilang angka kecukupan gizinya. Nah, ketika disebut di situ sudah 50%, misalnya ada 20%, di sini 30%, kita totalin aja. Nah, kadang-kadang tadi, bahkan kalau dia memang terlalu berlebihan, yang bisa terganggu ada dua hal tadi, lambungnya terganggu atau malah jadi sembelit, karena beberapa komponen-komponen mineral itu membuat pasien itu menjadi konstipasi, jadi susah BAB gitu loh. Ya, itu yang harus memang diperhatikan oleh masyarakat ketika ingin mengkonsumsi suplemen tersebut. Ya, kalau saya sih tidak menganjurkan, mohon maaf aja, suplemen-suplemen yang memang berasal dari luar negeri yang kita tidak tahu apakah ini sudah lolos dari badan POM kita atau tidak. Kadang-kadang kita kan merek, oh ini dari luar negeri, ya langsung aja kita konsumsi. Padahal mungkin bisa saja dosisnya itu berlebih-lebihan gitu loh, tidak cocok buat berat badan kita atau untuk orang Indonesia misalnya seperti itu. Oke. Terima kasih Dr. Ari F. Syam, spesialis ahli penyakit dalam. Jadi kalau saya summarize gitu ya, saya rangkum adalah kesehatan dari olahraga, tidur yang cukup, kemudian makanan yang bergizi, kualitas air, dan juga kurangi stres. Terima kasih Dr. Ari telah bergabung bersama dengan saya dalam Selamat Pagi Indonesia.